Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ketemu dengan saya lagi Luna di Luna Cari Ilmu. Wah, sore hari ini senang sekali saya bertemu dengan kalian semua untuk belajar lagi tentang agama. Gimana nih, puasanya lancar? Insya Allah mudah-mudahan lancar, karena sebentar lagi nih mau buka puasa. Tapi sabar, kita belajar dulu sebentar. Oke, baik, tema hari ini adalah amalan-amalan sunnah selama Ramadan. Dan pastinya kita masih akan dibimbing oleh Ustazah Ayun dari cariustad.id. Langsung aja kalau gitu kita dibimbing sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Kakak Luna. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat, insya Allah luar Amin, dalam. amin, amin, amin. Oke Ustazah, tadi saya cerita sedikit sama teman-teman yang ada di rumah bahwa tema kita hari ini itu adalah amalan-amalan sunnah selama bulan Ramadan. Mungkin pertanyaan paling pertama deh, apa sih amalan-amalan sunnah itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berbicara masalah amalan-amalan sunnah, Ya, sunnah itu artinya dianjurkan. Jadi amalan-amalan sunnah adalah perbuatan-perbuatan atau ya. kegiatan-kegiatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada saat Ramadan. Nah, kenapa ini menjadi dianjurkan atau Hmm, disunnahkan? Karena dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW. ya. Jadi gitu. Jadi kita juga melaksanakan kebaikannya berdasarkan apa yang apa namanya, dianjurkan juga oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat bulan Ramadan. Gitu, Hmm, Kak. wah, oke. Kalau boleh tahu amalan sunnah selama bulan Ramadan itu apa saja Ustazah? Nah, sebenarnya ada banyak sekali, tapi mungkin yang Hmm, paling sering gitu ya ya. dilaksanakan yang pertama adalah tadarus. Jadi tadarus itu Oh, artinya sebenarnya adalah saling mengoreksi bacaan. Jadi bukan hmm, orang baca terus satunya lagi baca, bukan, tapi ada dua orang minimal sebagaimana yang selalu dilakukan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Jadi ya. malaikat Jibril itu pada malam bulan Ramadan selalu mengunjungi Nabi Muhammad dan kemudian saling bertadarus, saling mengoreksi bacaan Al-Qur'annya. Begitu. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai salah satu amalan sunnah yang bisa Hmm, kita hmm. laksanakan untuk saling mengoreksi bacaan. Jadi satu mendengarkan, yang lain mengoreksi. Itu yang pertama, tadarus Al-Qur'an. Oke. Yang kedua Ya. adalah berbagi. Ini sering banget, ini paling apa ya, sifat yang paling menonjol dari Nabi Muhammad adalah dermawannya. Bahkan dalam hadis itu, karena Rasulullah ajwadan nasa wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi Nabi Muhammad itu Kak Luna terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Hmm, hmm. Bahkan tapi lebih dermawan lagi Nabi Muhammad itu kalau lagi di bulan Ramadan. Berbagi apa yang beliau punya, terus kemudian juga berbuat baik kepada Ya. orang yang berpuasa, beliau juga memberi makan. Jadi berbaginya bisa dalam bentuk macam-macam. Hmm, Kemudian hmm. yang ketiga, amalan sunnah yang identik dengan Ramadan banget adalah iktikaf atau Hmm. berdiam diri di masjid. Nah, ini biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat bukan mendekati sih, di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi mulai dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu biasanya Nabi Muhammad beriktikaf. Bahkan ini ditegaskan dalam satu hadis, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takiful ashal awakhir di Ramadan. Jadi di 10 akhir bulan Ramadan tuh Nabi Muhammad selalu beriktikaf. Tapi ada yang mau saya pesankan nih sama teman-teman. Iktikaf Ya. itu kan sebagian Nabi Muhammad lakukan selalu di masjid, Kak Luna, karena Ya. memang para ulama itu mensyariatkannya untuk melaksanakannya adalah di masjid. Tetapi Ya. sekarang karena kondisinya kita seperti ini, gitu ya, karena kita kondisinya di pandemi COVID, maka kita bisa melaksanakan ibadahnya sama, zikirnya sama, sholawatnya sama, tapi di rumah aja. Meskipun Hmm, itu tidak dinamakan dengan iktikaf sih sebenarnya, karena hmm, iktikaf hmm. itu memang harus dilaksanakan di masjid. Tapi kan nggak Ya. mengurangi esensi ibadah tuh, tetap Betul, sama-sama betul, betul. berzikir, tetap sama-sama beribadah, tetap sama-sama membaca Al-Quran, seperti itu. Seperti itu Masya kurang lebih. Allah. Luar biasa Mm-mm. ya. Jadi itu yang tadi amalan-amalan sunnah yang dianjurkan selama bulan Ramadan karena Nabi kita melakukan hal-hal tersebut. Bahkan kalau kita lihat itulah contoh yang baik yang bukan boleh, yang harus kita ikuti sebagai umat manusia dan sebagai umat muslim juga. Oke, nah kalau yang membedakan amalan sunnah di saat Ramadan dan di bulan yang tidak Ramadan itu apa ya Ustazah ya? Nah, yang membedakan adalah Hmm. bulan. Karena kan kita nih memasuki Ramadan.
Ya, Nabi ya. Muhammad berpesan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, Hmm, hmm, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang pertama hmm. itu, karena Ya, Ramadan itu istimewa, barang siapa yang selalu apa ya, menghidupkan malam-malam Ramadan atau bulan Ramadan itu dengan iman, dengan ya. beribadah, dengan hal yang baik, maka dia akan diampuni dosanya dengan dosa yang terdahulu. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang pertama, karena Hmm, Ramadannya. Yang kedua, ya, juga karena Ramadannya. Nah, di bulan Ramadan itu spesial banget Kak Luna, karena ya. kalau orang yang melaksanakan di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan bahkan sampai 701 kali kebaikan. Itu satu kali kebaikan ya. Misalnya Masya baca Allah. Al-Quran. Iya, Iya, iya. baca Al-Quran misalnya. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kan hitungannya bukan satu ayat, tapi Ya, pretelan hurufnya, baknya, sinnya, mimnya, alifnya. Nah, maka itu ketika dibaca di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Bagaimana Masya hadis Allah. Luar untuk biasa. amal Adam, yudha'aful hasana asyru amsalha ila sab'ati mi'ati dha'fin. Jadi bisa dilipat gandakannya sampai 700 pahala. Itu yang jadi Masya Allah. perbedaan nih di antara ibadah di hari biasa dengan ibadah yang di bulan Ramadan. Jadi makanya Masya kenapa Allah. jadi ajang berlomba-lomba kita semua nih Hmm, untuk mengumpulkan bekal hmm, hmm, di hmm. yang akan kita bawa nanti ketika kita sudah meninggal Betul, gitu. betul, betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ini adalah momen di mana kita benar-benar harus memanfaatkan sebaik mungkin. Dan walaupun kita ini sedang berada di rumah saja, bukan berarti mengurangi pahalanya atau mengurangi esensi dari ibadah itu tersebut. Jadi mungkin buat teman-teman tetap tawakal, tetap berusaha walaupun kita sedang berada di rumah, tetap juga kita harus selalu menjalankan ibadah walaupun hanya di rumah. Itu juga sama baiknya di bulan-bulan yang non Ramadan, tapi ini adalah momen yang dimana benar-benar dilipat gandakannya pahala dan juga ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, Benar. luar biasa sekali. Ya, Wah, jadi Ustazah. no excuse itu tuh sebenarnya. Misalnya Benar, kayak benar, berbagi. benar. Karena kalau biasanya di bulan Ramadan yang nggak ada COVID kan kita bisa di jalan tuh sambil Ya, ngasih makanan. Sekarang juga ya, bisa kan, kita bisa antar online. itu melalui betul gitu. Betul. Jadi tidak ada alasan sih sebenarnya. Oh karena Benar, sekarang benar. COVID di rumah aja, jadi nggak usah berbagi, nggak usah harus tidak Ya, juga. ya, ya. Yang penting tetap niatannya sama kita Betul, harus benar-benar memaknai ini dengan ikhlas walaupun kita di rumah, caranya tuh banyak sekali ada. Jadi tidak ada alasan ya Ustazah ya. betul, betul. Hmm. Tidak ada alasan dan Mhm. memang Ramadan ini jadi momen untuk kita Mhm. mengumpulkan banyak pahala, tapi Ya, jangan lupa setelah Ramadan juga jangan dikendorkan itu, tetap itu. gaspol. Jangan tiba-tiba, jangan pas Ramadan kita gaspol, pas selesai Ramadan kita lupa, Iya, kita remnya nggak belum. remnya blong, malah balik lagi, julidnya balik lagi, Iya, udah gitu, betul. jangan. Terus gosip, gibahnya juga jangan lagi. Kalau bisa, apa yang kita latih selama Ramadan, kita amalkan juga di bulan-bulan yang non Ramadan itu sendiri. Wah, terima kasih Ustazah, luar biasa sekali saya belajar. Terus terima kasih saya selalu diingatkan dan dibimbing nih, terutama di bulan Ramadan ini. Kita ketemu lagi besok ya Ustazah ya, dengan mungkin tema yang berbeda dan lebih seru lagi pastinya. Semoga sehat-sehat selalu ya Kak Luna. Amin, amin. Ustazah juga semoga sehat selalu dan selamat berbuka puasa sebentar lagi. Ya, Selamat berbuka puasa buat Kak Luna. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga Kakak Luna. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan banyak lagi ilmu dan belajar lagi tentang agama di hari ini. Mungkin buat teman-teman yang ada di rumah, yang lagi nonton, mungkin ada pertanyaan buat Ustadz dan juga Ustazah yang bisa kita jawab. Punya pertanyaan? Pasti ada dong. Oke, buat kalian semua boleh diketik di kolom komentar, lalu berikan pertanyaan dan insya Allah mudah-mudahan saya akan lihat komentarnya dan pertanyaannya dan nanti saya minta sama Ustazah maupun Ustadz untuk menjawab pertanyaan kalian di permasalahan soal agama ini. Oke, mudah-mudahan kita bisa saling belajar. Jangan lupa ya,
Kalau ada pertanyaan, di kolom komentar. Baik, kita ketemu lagi besok di jam yang sama di Luna Cari Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.